dia bakalan asik mengancam Dorothy bahwa Dorothy, aku akan potong kamu menjadi beberapa bagian dan gak ada yang bakalan ketemu dengan kamu. Hai guys, balik lagi sama aku Grace. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung di channel aku ini membahas tentang beauty, mystery, dan juga kadang-kadang aku bahas tentang haul-haul gitu. So kalian bakalan enjoy my video. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, komen juga di bawah apa yang kalian mau request dari channel aku ini. Aku bakalan bahas tentang Dorothy Jane Scott, yang mana pembunuhannya itu sampai sekarang nggak pernah terpecahkan siapa pelakunya. Ya, dan pembunuhan ini so creepy guys. Aku research tentang permasalahan ini aja tuh aku sampai merinding banget karena ini sangat creepy. Dan juga buat kita cewek-cewek tuh bisa aware di awal kalau kalian harus dengar cerita ini untuk aware juga. Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus si Dorothy ini. Nah, singkat cerita, si Dorothy ini lahir pada tanggal 23 April tahun 48 dari pasangan Jacob dan Vera Scott. Dia adalah seorang single mom yang punya satu orang anak yang bernama Shawn. Dan dia akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri bersama anaknya, tinggal di sebuah daerah di California yang bernama Stanton, di mana dia tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya. Sedangkan si Dorothy ini, dia bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah toko milik bersama di Anaheim, yang toko itu bernama Swingers Six Shop. Nah, toko ini sebenarnya lebih dekat dari rumah kedua orang tuanya, kurang lebih sekitar 10 menit dari rumah orang tuanya. Tetapi karena si Dorothy ini mandiri, dia lebih memilih untuk tinggal sendiri bersama anaknya di Stanton, California. Singkat cerita, pada bulan Mei tanggal 28 tahun 1980, tidak ada yang aneh ya. Dia seperti biasa, dia bakalan drop anaknya ke rumah orang tuanya, kemudian dia titip anaknya sampai pulang kerja. Dia akan dia akan pick up kembali anaknya untuk sama-sama pulang ke rumah. Nah, pada tanggal 28 itu dia bawa anaknya ke rumah orang tuanya. Kemudian dia sempat berpesan kepada ibunya bahwa, "Mam, hari ini aku ada staff meeting di jam 9 malam. So, aku bakalan pulang telat. Jadi, mungkin aku akan telat untuk menjemput anakku Shawn." Kemudian dia pun menghadiri rapat staff si toko tadi itu ya. Karena dia sebagai seorang sekretaris, jadi dia harus menghadiri rapat itu. Selama rapat, dia melihat rekan kerjanya yang bernama Conrad itu seperti terlihat cemas. Ternyata si Conrad ini ada luka kemerahan di bagian lengannya. So, dia terlihat cemas dan sangat pucat. Lalu si Dorothy ini berinisiatif untuk membawa si Conrad ini ke rumah sakit. Kemudian dia bersama salah seorang temannya bernama Pam, mereka berdua membawa si Conrad ini ke rumah sakit. Kemudian si Dorothy ini bersama salah seorang rekan kerjanya bernama Pam membawa si Conrad ini ke rumah sakit yang waktu itu namanya UC Irvine Medical Center. Karena waktu itu nggak ada telepon genggam ya, ataupun handphone, si Dorothy ini berniat untuk, "Pam, aku bakalan drop kalian ke rumah sakit, tapi sebelumnya aku harus ke rumah orang tuaku dulu untuk memberitahukan bahwa aku akan mau nganter kalian nih ke rumah sakit biar orang tuaku nggak cemas." Jadi dia pertama mereka ke rumah orang tuanya dulu. Dia bilang sama orang tuanya kalau aku harus ngantar temanku nih, ada yang tersengat laba-laba dan mungkin aku akan nggak tahu pulang jam berapa. So aku bakalan telat pick up anakku nanti. Dan sebelum si Dorothy ini kembali ke mobil untuk antar temannya ke rumah sakit, dia sempat berganti. Tadinya dia menggunakan shawl warna hitam, dia mengganti shawlnya berwarna merah. Singkat cerita,
Mereka bertiga sampai di rumah sakit, si dokter pun mulai memeriksa temannya si Conrad. Ternyata si Conrad ini memang betul tersengat laba-laba. Sementara si Conrad diperiksa dokter, Pam dan juga si Dorothy ini menunggu di ruang tunggu. Tak lama setelah itu, si Conrad ini udah selesai semua pemeriksaannya. Dokter pun sudah kasih resep untuk menebus obat ya. Kemudian si Dorothy ini bilang sama si Pam, aku mau ke toilet bentar ya. Nanti aku bakalan sekalian ngambil mobil dan drop kalian di depan rumah sakit. So kalian tunggu aja. Si Dorothy ini dia mengambil mobilnya, kemudian dia akan pick up si Conrad dan Pam di depan rumah sakit. Begitulah perjanjian mereka ya. Setelah dua orang temannya tadi mereka selesai menebus obat, mereka kemudian berjalan menuju ke depan rumah sakit. Nah, di perjalanan itu kemudian mereka melihat mobil si Dorothy berjalan dengan sangat cepat, sehingga silau ya teman-teman. Kalau misalkan kita aja kayak ada mobil yang cepet banget dan silau tuh mata kita kayak nggak kelihatan gitu. Begitupun yang terjadi dengan Pam dan juga Conrad. Mereka melihat itu adalah mobil Dorothy, tapi dia melaju dengan sangat kencang yang bahkan mereka sendiri nggak tahu itu siapa pengemudinya gitu. Ini menurut keterangan mereka kepada pihak penyidik. Nggak sampai situ aja, karena Conrad dan Pam masih menunggu Dorothy, mereka pun mengira mungkin itu Dorothy sedang terburu-buru atau bagaimana dia akan balik lagi. So mereka menunggu di rumah sakit itu 20 menit. Akhirnya, setelah menunggu sekian lama, si Conrad dan Pam merasa bahwa ada yang gak beres. Si Dorothy gak pulang-pulang, si Dorothy gak balik-balik nih untuk menjemput mereka. Kemudian mereka pun meminjam telepon rumah sakit dan mereka menelpon polisi. Cuma, pada saat itu karena posisi si Dorothy ini sudah dewasa, jadi polisi itu seperti kayak acuh tak acuh gitu ya. Itu di tanggal 28 malam ya. Kemudian besoknya di subuh kurang lebih sekitar jam 4.30 di tanggal 29, mobil Dorothy ditemukan di Santa Ana kurang lebih 10 mil dari rumah sakit UC Irvine Medical Center tersebut. Dengan ditemukannya mobil Dorothy ini, maka polisi pun mulai menganggap bahwa ini adalah pembunuhan atau ini adalah kehilangan yang serius. Ibu Dorothy menceritakan kepada petugas bahwa beberapa bulan sebelum hilangnya Dorothy ini ternyata dia itu sering sekali mendapat telepon misterius dari pria yang gak ia kenal. Dan di dalam telepon itu si pria itu akan bilang kalau Dorothy, aku tuh cinta banget sama kamu, aku mau hidup sama kamu. Kadang-kadang dia bakalan asik mengancam Dorothy bahwa Dorothy, aku akan potong kamu menjadi beberapa bagian dan gak ada yang bakalan ketemu dengan kamu. Ya guys, it's so creepy. Gimana kalau kalian jadi Dorothy? Komen di bawah kira-kira gimana sih reaksi kalian kalau misalkan ada stalker atau ada orang yang nggak dikenal tiba-tiba telepon kalian dan bilang, "Hai, aku bakalan bunuh kamu. Aku cinta sama kamu, tapi aku bakalan bunuh kamu." Wow, aku sih nggak kebayang ya kayak gimana. Aku bakalan takut banget. Nah, begitupun dengan Dorothy. Awalnya si Dorothy ini nggak merasa cemas, tapi setelah si stalker ini, dia bukan hanya terobsesi dengan telepon, dengan melecehkan si Dorothy via telepon, tetapi dia bahkan melacak setiap keseharian si Dorothy. Dia even tuh tahu kalau hari ini kamu pasti kesini, keseharian Dorothy itu gimana, apa yang dia kenakan, dan itu membuat Dorothy takut dan cemas. Sehingga si Dorothy ini sebelum dia menghilang, dia itu sempat belajar karate dan juga dia mempertimbangkan untuk beli sebuah tembakan. Berbulan-bulan setelah si Dorothy ini menghilang, ternyata si penelepon ini nggak berhenti sampai di situ, teman-teman. Dia akan asik mengejek ibunya si Dorothy dengan selalu menelepon ke rumahnya Dorothy, dan dia itu selalu menelepon pada saat si ayahnya Dorothy, Jacob, itu nggak ada. Jadi dia tuh tahu gitu loh kalau sekarang si ibunya Dorothy, si Vera itu sendiri di rumah, aku bakalan telepon untuk mengejek dia.
dan apa yang dia bicarakan di telepon pada saat ketika dia telepon untuk pertama kalinya ke rumah Dorothy pada saat Dorothy disappeared atau hilang atau dinyatakan hilang. Dia menelepon ke rumahnya dan yang mengangkat adalah ibunya Dorothy. Si pria ini bilang terhadap Vera, ibunya Dorothy, dia bilang kalau, "Hai, apakah kamu kenal atau apakah kamu berhubungan dengan Dorothy?" Ibunya si Vera ini pun menjawab, "Ya, kenapa?" Lalu dia bilang bahwa I've got her, yang artinya bahwa aku sudah mengambilnya atau aku memilikinya saat ini. Telepon ini menjadi petunjuk untuk polisi mencari si Dorothy, tapi masih belum menemukan hasil. Siapa orang di balik penelepon misterius ini yang selalu menelpon ke rumah Dorothy. Tapi polisi bilang sama kedua orang tuanya Dorothy bahwa, "Oh, kalian jangan melibatkan media dulu ya, karena takutnya ada apa-apa sama si Dorothy jika media sudah tahu dan memperbesar kasus ini." Orang tua Dorothy akhirnya setuju. Tapi kemudian beberapa bulan setelah itu, karena mereka melihat tidak ada perkembangan dengan kasus si Dorothy ini, akhirnya mereka memutuskan untuk kejadian ini harus di-up di koran, dan mereka akhirnya melaporkan kejadian ini untuk diberitakan di salah satu surat, yaitu Orange Country, salah satu koran harian di California. Setelah berita ini di-up oleh koran harian itu, pada suatu hari tiba-tiba editor dari koran harian itu, yaitu Pat Riley, dia mendapati telepon misterius lagi, dan telepon ini bilang kepada si editor ini bahwa, "Aku membunuh Dorothy. Ya, aku membunuh Dorothy. Aku cinta sama dia, tapi karena dia berselingkuh dan ketika saya tanya dia tidak mau mengakuinya, maka aku membunuhnya." Telepon ini pun akhirnya dimatikan oleh si penelepon misterius ini. Hal ini membuat keluarga dan juga rekan-rekan dari si Dorothy bingung, karena mereka merasa bahwa Dorothy ini kan seorang introvert ya. Dia itu juga menurut pandangan teman-teman dan keluarganya, dia tidak punya cukup waktu untuk berpacaran karena dia sibuk dengan pekerjaannya yang banyak dan juga sibuk untuk mengasuh anaknya. Jadi mereka menyimpulkan bahwa si penelepon ini adalah penelepon halu atau dia hanya berfantasi dengan dunianya dan terobsesi dengan Dorothy. 4 tahun berlalu, tapi orang tua Dorothy masih tetap mendapatkan telepon dari si pria misterius ini. Selama 4 tahun kurang lebih si Dorothy ini menghilang. 4 tahun itu juga di setiap hari Rabu, penelepon ini akan asik menelepon karena dia bahkan tahu bahwa pada hari Rabu itu pasti ayah dari si Dorothy itu tidak di rumah dan si Vera ini akan sendirian. Dia itu selalu menelepon kepada Vera dan tidak pernah mau menelepon ketika ada ayahnya si Dorothy. Dia akan asik bilang sama Vera bahwa dia mengajak Vera, "Haha, I've got her. Aku sudah dapat anak kamu. Aku sudah membunuhnya." Selama 4 tahun, guys. Bayangin aja, kalian jadi posisi orang tuanya yang kehilangan anak dan setiap hari akan diteror oleh pembunuhnya. Dia bahkan tahu rutinitas dari kedua orang tuanya si Dorothy ini, sehingga pada saat Jacob nggak ada di rumah, dia baru berani untuk menelepon. Pernah satu kali dia terpleset dan menelepon di hari yang bukan biasanya dia telepon, yaitu setiap hari Rabu ya. Dia menelepon di hari lain pada malam hari dan kemudian dia mendengar bahwa yang mengangkat ini adalah ayahnya si Dorothy. Lalu dia langsung matiin teleponnya. Gak ada alasan tertentu kenapa dia gak mau ngomong sama ayahnya Jacob. Apa mungkin dia tahu kalau, bisa jadi ya, ini dari perspektifku, bisa jadi dia bakalan tahu kalau oh ayahnya Jacob ini akan mengenali dia. Bisa jadi juga ini adalah orang terdekat yang mungkin dikenali oleh ayahnya si Dorothy. Gak ada yang tahu ya. Tapi dia memang gak pernah mau menelepon pada saat ada ayahnya Dorothy, dan dia hanya mau menelepon pada saat si Vera atau ibunya Dorothy ini sendirian di rumah. Polisi sudah berkali-kali melacak si penelepon misterius ini, tetapi nihil. Mereka nggak pernah dapat apa-apa selain karena dia berbicara yang terlalu cepat di telepon. Mereka juga nggak dapat clue sama sekali siapa yang akan disuspek. Bahkan mereka pernah suspek suaminya si Dorothy,
Tapi akhirnya dia dibebaskan karena dia punya alibi yang kuat bahwa pada saat Dorothy hilang, dia itu ada di rumahnya di Missouri. So guys, tidak ada suspek sama sekali di sini siapapun, karena temen-temennya sendiri pun nggak tahu kalau Dorothy itu punya pacar atau punya kenalan atau siapapun. Dia nggak pernah terlihat dengan siapapun. Makanya mereka tuh bingung pada saat si penelepon ini selalu menelpon dan asik bilang kalau Dorothy berselingkuh dari dia. Mereka nggak tahu siapa yang mau dijadiin suspek. Selain karena si Dorothy ini introvert, dia tuh nggak pernah punya waktu untuk bahkan berpacaran. Ini adalah versi dari teman-teman dan keluarganya. Nah, akhirnya pada tanggal 6 Agustus dan akhirnya pada tanggal 6 Agustus tahun 84, gila, itu berpuluh-puluh tahun ya guys, mereka baru akhirnya mayat si Dorothy ditemukan. Tapi dia udah gak jadi mayat ya, dia sudah menjadi kerangka. Dia ditemukan kerangka itu bersama dengan tulang-tulang anjing. Jadi pada saat polisi ketemu itu, di sebelah kerangka manusia itu terdapat tulang-tulang anjing yang gak lengkap. Dan mereka menyimpulkan bahwa mungkin si tulang anjing ini adalah milik si pembunuh Dorothy. Seminggu setelah kerangka gigi dari tulang-tulang yang ditemukan itu diambil, polisi akhirnya memastikan bahwa itu adalah kerangka dan tulang milik Dorothy Jane Scott, dan juga dipastikan oleh ibunya yang mana ditemukan cincin berwarna biru kehijauan dan juga jam tangan milik Dorothy. Keluarga Dorothy pasti merasa terpukul ya dan juga sedih, tapi mereka juga sedikit lega karena akhirnya jasad anaknya ditemukan dan dapat dikuburkan dengan baik-baik. Guys, but yang paling menyedihkan dari kasus ini adalah nggak pernah ada suspek, nggak pernah ada tersangka yang ditemukan, dan nggak pernah tahu sampai saat ini siapa pembunuh dari Dorothy Jane Scott. Aku juga pada saat membaca dan research tentang berita ini, aku ngerasa oh my god, kasihan banget si Dorothy. Dia nggak tahu apa-apa dan nyawanya benar-benar kayak kayak melenyap gitu aja gitu loh, tanpa tahu siapa pembunuhnya. So itulah cerita tentang Dorothy. Jadi guys, yang harus kita aware dari sini adalah kadang-kadang kita harus hati-hati dengan keadaan di sekitar kita ya. Kita nggak tahu, mungkin kita pernah berbuat kasar sama orang, atau kita pernah bikin orang sakit hati yang kita sendiri nggak sadar. Sebaiknya kita mulai bisa untuk jaga ucapan kita, perkataan kita, dan perilaku kita terhadap orang lain, karena kita nggak tahu ya kapan orang itu akan menjadi musuh kita. So guys, itu aja ceritanya tentang Dorothy Jane Scott. Komen di bawah lagi kira-kira cerita apa yang mau aku ceritain lagi di tema misteri kali ini. I hope you guys enjoy, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, jangan lupa subscribe.